Assalamualaikum, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang hereditas atau pewarisan sifat. Hereditas atau pewarisan sifat merupakan suatu proses penurunan sifat-sifat dari induk kepada keturunannya melalui gen. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut lagi mengenai pewarisan sifat, kita ada istilah-istilah yang sering dipakai dalam pewarisan sifat atau hereditas. Yang pertama adalah gamet. Gamet biasa dilambangkan dengan huruf G yang berarti sel kelamin, baik kelamin jantan atau kelamin betina. Yang kedua adalah parental atau biasa dilambangkan dengan huruf P besar yang berarti adalah induk. Kemudian yang ketiga adalah filial. Filial atau dilambangkan dengan huruf F besar berarti keturunan. Biasanya ada F1 yang berarti keturunan pertama, ada F2 yang berarti keturunan kedua, ada F3 yang berarti keturunan ketiga, dan seterusnya. Kemudian ada genotif atau gen penyandi sifat. Pada genotif memiliki homozigot dominan, biasa dilambangkan dengan huruf B besar, dan M besar, K besar, K besar, atau homozigot resesif yang dilambangkan dengan huruf kecil masing-masing sama dengan homozigot dominan. Yang ketiga ada heterozigot yang berarti kombinasi antara huruf besar dengan huruf kecil. Kemudian ada fenotip atau sifat yang tampak yang bisa kita lihat seperti warna buah, warna bunga, rambut lurus, rambut keriting, dan sebagainya. Pada pola dan mekanisme pewarisan sifat yang kita kenal dengan dua hukum ya, hukum Mendel yang pertama dan hukum Mendel yang kedua. Kenapa hukum Mendel? Karena bapak genetika yang pertama kali memperkenalkan adanya pewarisan sifat adalah Bapak Mendel. Yang pertama adalah hukum segregasi pemisahan, dikenal dengan hukum Mendel 1. Di sini akan terjadi pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet pada individu. Sedangkan hukum Mendel 2 atau asortasi terjadi penyatuan gen dan alel secara bebas. Pada percobaan yang pertama, yaitu percobaan pada kacang arcis atau Pisum sativum mengenai atau melalui persilangan monohibrid. Monohibrid artinya satu sifat, jadi kita fokus pada satu sifat apa yang ingin kita teliti. Yang pertama kita punya P artinya parental ya, ada parentalnya biji bulat, dominan, B besar, disilangkan dengan biji kisut, resesif, B kecil, B kecil. Gametnya adalah B besar dan B kecil. Kemudian F1 atau filial pertamanya adalah B besar, B kecil, artinya bulat, heterozigot. Jadi huruf yang besar itu ada di sebelah kiri. Yang ditanyakan biasanya adalah F2. F2-nya dari mana? Parental pada F2 adalah hasil dari F1 atau filial 1 yang disilangkan dengan sesamanya. Sehingga diperoleh gametnya seperti ini. B besar, B kecil, B besar, B kecil. Langkah selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Supaya lebih mudah, kita bikin tabel seperti ini. Rumus untuk gamet adalah 2N. Jadi ketika kita mau mencari gamet yang monohibrid, 2 pangkat N, pangkat 2. Jadi ada 4, seperti ini. Rasio genotifnya atau penyandi tadi ya, yang nampak adalah B besar, B besar, B besar, B kecilnya ada 2, dan B kecil, B kecil. Sehingga perbandingan yang keluar adalah 1:2:1. Rasio fenotifnya yang bisa kita lihat adalah berbiji bulatnya ada 3, biji kisutnya ada 1. Bulatnya ada 3 dari mana? Yang dominan homozigot ada 1, yang heterozigot ada 2. Jelas ya? Sekarang kita mau mencari ke prosentase keturunannya. Prosentase keturunan didapatkan dari jumlah yang ingin kita cari, misalkan bulatnya ada 3, per keturunan dibagi dengan keturunan seluruhnya, yaitu ada 4, dikali dengan 100%. Jadi biji bulatnya ada 75% dari 100. Untuk biji kisut kita ambil 1 kan ya, 1 dibagi dengan keturunan seluruhnya dikalikan 100%, hasilnya 25%. Ini adalah yang dominan. Intermediate yang artinya
antara gen yang satu dan gen yang lain saling mempengaruhi secara nyata ya. Kita coba ambil contoh bunga mawar. Parental kita punya mawar merah dominan disilangkan dengan mawar putih resesif ya. Maka gametnya tetap seperti ini, kita ambil 1 M besar, M kecil, sehingga dihasilkan keturunan pertamanya adalah bunga mawar berwarna merah heterozigot. Kemudian F2-nya tetap kita silangkan hasil dari F1 dengan sesamanya, jadi P ya, P2 maksudnya. Maka dihasilkan seperti ini gametnya, M besar, M kecil, dan M besar, M kecil. Kita masukkan ke tabel lagi seperti ini. Nah, terus kita silangkan ya. Sehingga rasio genotifnya adalah M besar 1, M besar M kecil 2, dan M kecil 1. 1 banding 2 banding 1. Kalau pada yang dominan itu adalah fenotipnya 3 biji yang bulat, 1 yang putih, yang resesif ya maksudnya. Kalau yang di sini kita bisa lihat ada 3 warna. Jadi ada merah untuk dominan, untuk yang heterozigotnya. Yang merah tadi yang homozigot ya, merah. Heterozigotnya menimbulkan atau memunculkan warna merah muda, resesifnya menjadi putih. Di sini intermediate gitu ya. Jadi tetap 1 banding 2 banding 1. Prosentasenya seperti apa? Sama saja, kita cari yang kita inginkan, dibagi dengan seluruh keturunannya dikalikan dengan 100. Setiap mencari prosentase keturunan seperti itu rumusnya. Sudah ya, dari sini paham ya. Sekarang persilangan di hibrid atau dua sifat beda. Nah, kalau dua sifat beda ini kita bisa lihat, misalkan warna bunga dengan tinggi tanaman, misalkan bentuk biji dengan bentuk daun, jadi ada dua sifat yang kita soroti. Sekarang kita coba menghitung buah mangga, kita menyilangkan buah mangga atau Mangifera indica menurut bahasa latinnya, dengan parental yang kita punya adalah B besar, M besar, M besar, yang artinya besar dan manis. Kita silangkan dengan B kecil, M kecil, M kecil, yang artinya buah dengan bentuk yang kecil dan rasanya asam. Nah, kita silangkan seperti ini, kita dapatkan gamet B besar, M besar, B kecil, M kecil. Yang akhirnya F1-nya kita dapati B besar M kecil disilangkan ya, M besar M kecil. Besar manis tapi heterozigot. Jadi bedanya kalau hurufnya sama persis besar dan besar, kecil dan kecil itu adalah homozigot, tapi kalau beda dia masuk ke heterozigot. F2-nya sama, kita silangkan F1 dengan sesamanya sehingga menjadi parental kedua ya, induk yang kedua. Kita silangkan gametnya disilangkan dengan seperti ini, sehingga seperti ini ya, dihasilkan gamet B besar M besar, B kecil, B besar M kecil, B kecil M besar, B kecil M kecil. Cara enaknya, cara gampangnya kita bikin tabel saja, lebih gampang. Nah, 4 itu mendatar ke kanan, yang 4 mendatar ke bawah. Itu pasti seperti itu ya. Setelah itu kita hitung seperti biasa, kita luruskan. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Jadi ada yang besar manis, besar asam, kecil manis, kecil asam dengan prosentase seperti ini. Kita menghitungnya dari dalam kolom pada tabel. Perbandingan fenotipnya, kalau perbandingan genotipnya banyak ya. Kalau perbandingan fenotipnya, 9 besar manis, 3 besar asam, 3 kecil manis, dan 1 kecil asam. Persentasenya seperti apa? Nah, persentase pada dua sifat beda atau dihibrid, kita bisa menghitung dari apa yang kita cari, misalkan besar manis, kita bagi dengan keturunan seluruhnya. Kalau tadi itu pada monohibrid ada 4 keturunan seluruhnya, kalau pada dihibrid ada 16. Jadi misalkan kita mau cari yang besar manis, kita bagi dengan keturunan seluruhnya, kita kalikan dengan 100%. Dari sini paham ya adik-adik ya? Nanti pertemuan lagi kita usahakan kita membahas bagaimana tentang penyelesaian soal-soal yang berkaitan dengan hereditas. Pertemuan kali ini sampai sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.